Oke, Shalom. Firman Tuhan saya beri judul menghadapi masa-masa kegoncangan yang diambil dari Nats Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Saya bacakan kepada saudara. Ada 3 pesan firman Tuhan yang saya mau bagikan pada hari ini. Demikian, yang pertama, waktu itu ayat 26. Suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Tuhan memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dari 5 ayat yang saya mau bacakan nanti, ada 3 kata kunci yang saya mau bagikan sebagai pesan firman untuk hari ini. Kata yang pertama adalah kata janji yang diambil dari ayat 26. Waktu itu suara yang menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Jadi garis bawahi kata janji. Menarik sekali kalau kita biasa bertahun-tahun menerima janji berkat, tapi satu kali ini yang dijanjikan Tuhan bukan janji seperti itu, tapi janji Dia pasti menggoncangkan bumi, dan bukan hanya bumi saja yang tergoncang, tapi juga langit. Dan itulah yang kita sudah alami dalam 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir ini, bahwa dunia sedang digoncangkan dengan apa yang disebut dengan virus corona. Semua orang tidak pernah membayangkan, semua orang banyak tidak siap menghadapi kegoncangan di mana orang harus ada di rumah, di mana orang-orang tidak boleh bekerja, anak-anak tidak boleh bersekolah, ibadah tidak boleh hari Minggu. Itu suatu kegoncangan yang mata kita kiranya memahami dan mengerti hal itu. Tetapi apakah yang membuat kita siap menghadapi masa kegoncangan ini adalah membuat hati kita siap menghadapinya. Jadi kata kunci pertama, dengan kata janji itu kita siap menghadapi penggenapan janji ini dengan tidak takut, ya. Karena ini baru satu awal, kegoncangan awal. Akan ada lagi kegoncangan-kegoncangan lain sebelum Kristus datang. Bukan takut, tetapi kita siap menghadapi. Tidak bersembunyi, tapi kita menghadapinya. Hanya orang-orang yang siap menghadapi saja yang akan kuat menghadapi goncangan-goncangan yang menakutkan ini. Pesan firman Tuhan yang kedua diambil dari ayat ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Menunjuk kepada perubahan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini adalah perubahan dari apa yang biasa tergoncang, kita diubah Tuhan. Tuhan mau kita berubah menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Berubah. Kalau dulu, bulan lalu, minggu lalu, hanya mendengar berita-berita menakutkan, kita ikut tergoncangkan. Tapi melalui nas ini, Tuhan mau kita berubah menjadi pribadi-pribadi. Apapun kabar, apapun situasi menyulitkan, itu tidak akan menggoncangkan kita lagi. Berubah dari yang bisa digoncangkan kepada yang tidak bisa digoncangkan. Saudara, perubahan apakah yang sedang kita hadapi di depan mata kita? Salah satu contohnya, bertahun-tahun kita biasa hari Minggu kita harus beribadah. Apapun yang terjadi, tapi dunia sedang berubah. Tiba-tiba kita tidak bisa lagi memaksakan diri untuk harus ada di rumah Tuhan hari Minggu. Perubahan dari beribadah biasa berkumpul dengan ratusan ribuan orang di gereja, kita diminta untuk beribadah di rumah saja. Itu satu contoh perubahan, ya. Perubahan dari kita biasa pergi ke sana kemari, kita diminta Tuhan untuk siap berubah, untuk ada lebih banyak di rumah. Tujuan dari kegoncangan ini adalah untuk merubah kita semua, ya. Ini mungkin, ya, yang terakhir kali Tuhan mengingatkan kita untuk siap berubah. Ini semacam shock terapi dari surga. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, pernah dimarahi oleh warga Jakarta karena dengan sengaja dia mengurangi angkutan umum yang dia katakan supaya warga Jakarta menjadi sadar. Ini semacam shock terapi, sadar bahwa corona sudah ada di Indonesia. Itu kata Anies Baswedan. Tapi umat Tuhan, di dalam teks ini kita diingatkan untuk kita siap berubah. Hanya orang-orang yang siap berubah yang akan kuat menghadapi goncangan. Kalimat dan kata kunci yang terakhir
di dalam ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kata kunci yang pertama adalah kata janji, bahwa dia akan menggoncangkan. Kata kunci yang kedua adalah kata berubah. Kata kunci yang ketiga adalah bersyukur dan beribadah. Artinya apa, saudara-saudara? Hanya orang yang siap menghadapi, hanya orang yang siap berubah. Yang ketiga, hanya orang yang siap bersyukur dan beribadah, yang tetap kuat imannya di masa-masa kegoncangan yang menakutkan ini. Yang pertama, di bagian ketiga ini, kita siap bersyukur. Bersyukur kalau sampai hari ini kita bersama keluarga tetap sehat, tapi juga bersyukur kalau Tuhan mengizinkan ada salah satu anggota keluarga kita diizinkan sakit corona. Itu bukan akhir dari segala-galanya. Kabar baiknya, ternyata ada banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang di luar Tuhan juga yang bisa melewati masa ini. Dinyatakan oleh dokter sudah pulih, sudah sembuh, boleh pulang ke rumah. Jadi jangan pernah takut kalau Tuhan mengizinkan ada salah seorang di antara kita yang sakit, dengan bersyukur saja dan dengan beribadah. Ibadah yang seperti apa yang dikatakan ayat ini? Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan mengharapkan supaya kita beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Jadi ini bukan masanya lagi kita bermain-main dengan hidup, bermain-main dengan dosa. Beribadah dengan cara hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah 3 pesan firman Tuhan, bagaimana kita siap menghadapi masa-masa kegoncangan ini dengan 3 kata siap. Yang pertama, saya ulangi, siap menghadapi. Yang kedua, siap berubah. Yang ketiga, siap bersyukur dan beribadah dengan cara yang berbeda dari bulan-bulan yang lalu dan minggu-minggu lalu. Doa saya, Tuhan Yesus kirim memberkati Anda dan semua saudara-saudara di rumah, memberkati kita semua seluruh jemaat GSJA Immanuel Kepo. Shalom, Tuhan memberkati.